SMA Negeri 2 Torgamba. Saya berperan sebagai supervisor. Saya Santi Asrina Batubara dari UPTD SD Negeri 15 Sabungan, berperan sebagai coach. Saya Hotmauli Situmorang dari SMA Negeri 1 Seikanan. Saya berperan sebagai coach. Kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabar Bu Santi? Baik Bu Nisa. Alhamdulillah. Baiklah, saat ini kita akan praktik coaching. Namun sebelum kita memulai praktik coaching, Bu Santi berperan sebagai apa? Nanti saya berperan sebagai coach ya Bu. Terus coachingnya siapa ya? Nanti coachingnya Ibu Uli. Oke. Berarti Ibu Santi sebagai coachnya, coachingnya Bu Uli. Oke. Nah, sebelum kita mulai melakukan coaching, sebagai langkah awal saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee atau Bu Santi dan Bu Uli nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Santi nanti akan berperan sebagai coach. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Santi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching ini nanti Bu Nisa, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Santi kembangkan? Yang lebih spesifik nanti yang ingin saya kembangkan itu yang ingin memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Bu Santi ya, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke. Demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan melakukan coachingnya pada coachingnya atau pada Bu Uli nantinya. Oke, mari dimulai Bu. Baik Bu. Selamat siang Bu Uli. Selamat siang Bu Santi. Sesuai janji kita bahwa kita akan ketemu siang ini ya Bu. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan dengan saya siang ini Bu Uli? Ya Bu Santi, ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Santi. Oke, tapi kayaknya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu Uli. Mungkin butuh waktu hanya 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang ingin Ibu Uli sampaikan? Begini Bu Santi, ini permasalahannya terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Bu Santi. Di mana rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru Bu Santi atau teacher center. Jadi guru tidak memperhatikan kebutuhan murid, minatnya, profilnya, kemudian nilai belajarnya, dan juga guru sekolah saya itu Bu Santi masih melihat fokus pada nilai ujian peserta didik. Kalau murid saya itu nilai hasil ujiannya itu bagus, itu akan dinilai guru sebagai murid yang jenius. Tapi kalau nilai hasil ujiannya itu rendah, maka guru akan melabel siswa itu sebagai murid yang bodoh. Jadi Bu Santi, inilah yang menjadi bahan pikiran saya. Karena kan kita tahu di kurikulum Merdeka ini kan kita sudah dianjurkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Santi. Guru
guru harus memperhatikan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, kemudian minat belajar siswa, profil belajar siswa, gaya belajar siswa. Jadi inilah yang menjadi permasalahannya Bu Santi. Oh, berarti Ibu Uli ingin membicarakan permasalahan yang dialami di sekolah ini, di mana guru-guru masih nyaman dengan teacher centernya tanpa memperhatikan kesiapan, kebutuhan dan minat dan gaya belajar murid dalam proses pembelajaran ya Bu. Iya Bu Santi, kita kan tahu Bu Santi bahwa murid kita itu unik ya. Nah, mereka pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajarnya visual, audio, dan ada juga kinestetik. Jadi Bu Santi, saya ingin guru-guru itu memperhatikan kebutuhan belajar murid itu Bu Santi. Kalau guru-gurunya masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru, itu kan tidak zamannya lagi Bu Santi. Iya, begitu ya Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa kira-kira yang ingin Ibu Uli dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu Santi, saya ingin bahwa guru-guru di sekolah saya itu mengubah metode, kemudian cara pembelajarannya Bu Santi, dari teacher center menjadi student center Bu Santi, atau pembelajaran itu berpusat pada peserta didik Bu Santi. Oh, jadi begitu ya Bu Uli. Jadi Bu Uli mengharapkan adanya perubahan pada guru-guru dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Jadi kira-kira perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu Uli dapatkan? Saya ingin Bu Santi bahwa guru-guru di sekolah saya itu menggunakan metode pendekatan pembelajaran yang beragam Bu Santi, yang bervariasi. Misalnya kalau guru itu misalnya menggunakan video untuk memenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya audio ya Bu Santi ya, kemudian PPT untuk memenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya itu visual, kemudian melakukan pengamatan langsung atau melakukan mensurvei lingkungan secara langsung. Itu kan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang gaya belajarnya kinestetik Bu Santi. Oke Bu Uli. Dari yang Ibu Uli sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam, menggunakan video pembelajaran, menggunakan PPT dalam pembelajaran, bahkan pembelajaran dengan pengamatan langsung di lingkungan sekitar, bisa dikatakan itu Bu berada di kondisi ideal ya Bu ya. Iya. Dan berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Uli sekarang ini berada di level berapa ini? Kayaknya Bu Santi sesuai dengan kondisi guru-guru di sekolah kayaknya masih di level 5 ya Bu Santi ya. Karena saya lihat guru-guru masih nyaman dengan pembelajaran yang berpusat pada guru Bu Santi atau teacher center. Oh, jadi masih level 5 ya Bu? Iya Bu Santi. Menurut Bu Uli, kira-kira dengan kondisi di sekolah Ibu yang sekarang, di level berapa dapat nanti Ibu tingkatkan agar guru-guru menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam di sekolah Ibu nanti? Kayaknya Bu Santi di level 7 ya Bu Santi ya. Kayaknya kalau di atas 7 kayaknya masih sulit saya rasa Bu Santi, karena kan ini di tahap awal ya Bu Santi ya. Mungkin nanti berangsur-angsur bisa ditingkatkan. Tapi menurut saya dalam waktu dekat ini bisa dinaikkan itu di level 7 Bu Santi. Jadi dari level 5 ditingkatkan ke level 7 ya Bu Uli. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Uli lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 tadi Bu Uli? Iya Bu Santi, usaha yang saya lakukan itu Bu Santi, yang pertama rencana saya akan melakukan pendampingan secara individu. Jadi saya akan mengajari guru-guru itu secara individu. Kemudian Bu Santi, rencana yang kedua mungkin saya akan menjumpai kepala sekolah supaya memasukkan berbagi praktik baik di kegiatan program Bu Santi. Jadi guru-guru yang memiliki praktik-praktik baik kayaknya bisa di-share atau dibagikan bagi guru-guru di sekolah saya Bu Santi melalui kegiatan Kombel Bu Santi ya. Menurut saya itu Bu Santi. Baiklah Bu Uli, selain pendampingan dan berbagai praktik baik melalui Kombel, kira-kira ada rencana lain nggak Bu Uli yang lain agar dapat meningkatkan perubahan guru-guru untuk dapat menerapkan metode dan model pembelajaran yang beragam Bu? Rencana saya Bu Santi, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya supaya diadakan workshop atau pelatihan di sekolah Bu Santi. Jadi
melakukan pendampingan, berbagai praktik baik melalui kombel, dan mengadakan workshop dan pelatihan. Nah, dari ketiga rencana Ibu ini, mana kira-kira yang lebih dahulu yang akan Ibu laksanakan agar cepat terrealisasi? Menurut saya Bu Santi, agar cepat terrealisasi kayaknya berbagi praktik baik ya dalam kombel, karena menurut saya kalau pendampingan individu itu berarti guru-gurunya secara individu saya dampingi, kayaknya ramai Bu Santi ya. Kemudian untuk pelaksanaan workshop atau pelatihan itu kan harus menggunakan waktu persiapan yang matang ya Bu Santi ya. Kemudian juga kita harus menemukan kepala sekolah terlebih dahulu, membentuk panitia, kemudian juga mencari narasumber yang kompeten. Jadi agak lama. Jadi menurut saya yang lebih cepat agar cepat terrealisasi itu kayaknya berbagi praktik baik Bu Santi dalam kegiatan kombel. Untuk melaksanakan berbagai praktik baik nanti di kombel Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk pelaksanaan? Saya rasa Bu Santi yang mendukung saya dan dapat membantu saya untuk terrealisasinya berbagai praktik baik dan kegiatan kombel ini kayaknya kepala sekolah Bu Santi ya, selaku penanggung jawab kombel, kemudian ketua kombel, dan juga rekan-rekan guru yang sudah memiliki praktik-praktik baik dalam pengajaran nanti yang akan di-share atau dibagikan dalam kegiatan kombel mungkin Bu Santi. Luar biasa ya Bu Li ya. Kita sudah tiba di penghujung obrolan kita ini ya Bu Li, nggak terasa. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini Bu? Ya, jadi Bu Santi yang saya dapatkan itu saya bahagia dari Bu Santi karena saya sepertinya sudah menemukan solusi atau pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Jadi ini Bu Santi nanti saya akan langsung kayaknya menjumpai kepala sekolah Bu Santi dan saya lagi minta ditemani rekan sejawat supaya nanti kepala sekolah antusias menanggapi rencana ini Bu Santi. Kayaknya Bu Santi. Baik Bu Li, kapan Ibu akan memulainya dan bagaimana caranya nanti supaya saya juga tahu Ibu merealisasikannya nanti? Kayaknya Bu Santi dalam waktu dekat ini kayaknya 2 minggu lah, 2 minggu ini akan saya laksanakan karena kan jadwal kegiatan kombel itu kan di awal bulan Bu Santi, sementara ini kan sudah di akhir bulan September. Jadi nanti saya kayaknya menggunakan waktu 2 minggu lah Bu Santi. Jadi pelaksanaannya itu mungkin di minggu pertama di bulan Oktober Bu Santi. Baik Bu Li, kita ketemu kembali nanti membicarakan solusi yang telah kita dapatkan dan sudah terlaksana atau belumnya nanti ya Bu Li ya. Ya baik Bu Santi, siap Bu Santi. Baiklah Ibu Santi dan Ibu Uli yang telah melakukan praktik coaching pada hari ini. Praktik yang telah dilakukan Ibu, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang sudah Ibu lakukan hari ini dan ini sudah saya catat. Nah, hasil observasi terhadap kegiatan coaching yang sudah berjalan tadi sudah menggunakan Alur Tirta, karena di situ nampak saya sudah tahu tujuannya, identifikasinya, ada rencana aksi dan sudah muncul dia tanggung jawab. Setelah itu saya lihat tadi ada solusi dari permasalahan tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Santi sebagai coaching yaitu dari hasil percakapan Ibu tadi, menurut Ibu indikator apa yang sudah dapat dikembangkan? Baik Bu, dari pembicaraan tadi, indikator yang telah atau dapat saya kembangkan itu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oke. Untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan? Kedepannya nanti Bu, saya ingin mengembangkan atau fokus pada kompetensi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik Bu. Baiklah, sekian kegiatan supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi guru hebat Indonesia, guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.